Sebelum kita membahas teorema kelipatan bersama dari sifat keterbagian bilangan bulat ini, kita harus tahu dulu apa itu sifat keterbagian bilangan bulat, atau sederhananya apa itu keterbagian. Keterbagian adalah konsep di mana suatu bilangan dapat dibagi oleh bilangan lain tanpa menghasilkan sisa, atau sebuah bilangan bulat yang dihasilkan dari perkalian dua bilangan bulat lainnya. Keterbagian dituliskan dengan A membagi B. Menyesuaikan definisi dari keterbagian ini dituliskan dengan A membagi B, yang mana didapat dari B sama dengan K dikalikan dengan A. K itu sendiri merupakan bilangan bulat. Berikut merupakan salah satu contoh soal mengenai definisi keterbagian. Tono memiliki 18 apel dan ingin membagikan apel tersebut kepada 3 orang secara sama rata. Apakah Tono dapat membagikan apel tersebut tanpa ada sisa apel yang tersisa? Oke teman-teman, kita cari tahu jawabannya yuk. Untuk mendapatkan jawaban dari contoh soal tersebut, kita akan menggunakan 4 langkah. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada rencana penyelesaian, yang ketiga ada penyelesaian masalah, dan yang keempat ada memeriksa kembali. Begitupun untuk di contoh soal teorema lainnya. Kita akan menggunakan 4 langkah ini. Pertama, identifikasi masalah. Diberikan bilangan 18 jumlah apel dan 3 jumlah orang yang akan menerima apel. Kita perlu menentukan apakah 18 bisa dibagi rata ke 3 orang tanpa ada sisa. Yang kedua, rencana penyelesaian. Menurut definisi keterbagian, kita akan memeriksa apakah bilangan 3 membagi bilangan 18. Jika 18 adalah kelipatan dari 3, maka 3 membagi 18, yang artinya Tono dapat membagi apel tersebut sama rata. Langkah ketiga yaitu penyelesaian masalah. Kita harus mencari tahu apakah 18 dapat dibagi dengan 3 tanpa sisa, yaitu memeriksa apakah 18 dibagi 3 adalah bilangan bulat. Jika kita hitung, 18 dibagi 3, maka akan menghasilkan 6. Karena hasilnya adalah bilangan bulat, maka dapat disimpulkan bahwa 3 membagi 18, dan Tono bisa membagikan 18 apel tersebut sama rata kepada 3 orang temannya. Langkah keempat yaitu memeriksa kembali. Untuk memeriksa hasil ini, kita dapat mengalihkan kembali hasil pembagian dengan bilangan pembagi. Yang tadi kita sudah bagikan 18 dengan 3, lalu untuk memeriksa kembali, kita akan mengalihkan 6 dengan 3. Jika 6 dikalikan dengan 3, kita akan menghasilkan 18. Karena hasil perkalian kembali sesuai dengan jumlah awal apel, maka pembagian ini benar. Nah, setelah kita mempelajari dan juga memahami definisi dari keterbagian itu sendiri, kita baru bisa lanjut ke salah satu teorema dari sifat keterbagian bilangan bulat, yaitu teorema kelipatan bersama. Berikut adalah contoh soal dari teorema kelipatan bersama. Dina memiliki 24 kue dan ia ingin membagikan kue tersebut kepada temannya Budi dalam kelompok-kelompok yang berisi 4 kue. Dina kemudian memutuskan untuk menggandakan jumlah kue yang akan dibagikan kepada Budi dan juga menggandakan jumlah kue per kelompok sebanyak 2 kali. Dengan kata lain, Dina sekarang memiliki 48 kue dan ingin membaginya kepada Budi dalam kelompok-kelompok yang berisi 8 kue. Tentukan apakah pembagian 48 kue dalam kelompok yang berisi 8 kue dapat dilakukan tanpa sisa. Untuk langkah penyelesaiannya masih sama seperti tadi, kita gunakan 4 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah. Dina awalnya memiliki 24 kue yang dibagi menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 kue. Dan ini berhasil dilakukan tanpa ada sisa, karena 4 membagi 24.
Setelah menggandakan jumlah kue menjadi 48 dan menggandakan jumlah kue per kelompok menjadi 8, kita ingin memeriksa apakah pembagian 48 kue dalam kelompok-kelompok yang berisi 8 kue juga dapat dilakukan tanpa ada sisa. Langkah kedua, rencana penyelesaian. Menggunakan teorema keterbagian sifat 4, yaitu kelipatan bersama. Jika A membagi B, maka AC membagi BC dengan C tidak sama dengan 0. Dalam hal ini, A sama dengan 4, B sama dengan 24, dan kita memeriksa apakah 8 membagi 48 karena Dina menggandakan jumlah kue dan kue per kelompok. Langkah ketiga, penyelesaian masalah. Diketahui bahwa 4 membagi 24 karena 24 dibagi dengan 4 menghasilkan 6 tanpa sisa. Kita memeriksa apakah kelipatan keduanya juga mengikuti sifat keterbagian. Yang pertama, Dina menggandakan kue dan kue per kelompok dengan C sama dengan 2. Menurut teorema keterbagian, AC sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan BC sama dengan 24 dikali 2 sama dengan 48. Sekarang kita periksa apakah 8 membagi 48. Maka kita akan melakukan pembagian 48 dibagikan dengan 8 menghasilkan 6. Karena hasilnya adalah bilangan bulat, maka 8 membagi 48, yang berarti Dina dapat membagi 48 kue ke dalam kelompok-kelompok yang berisi 8 kue tanpa sisa. Langkah terakhir, memeriksa kembali. Untuk memeriksa hasil ini, kita dapat mengalihkan hasil pembagian kembali. 6 dikalikan dengan 8 sama dengan 48. Karena hasil perkalian sesuai dengan jumlah awal kue, maka pembagian ini benar. Maka dapat disimpulkan bunyi teorema kelipatan bersama dari sifat keterbagian bilangan bulat ini adalah jika A membagi B, maka AC membagi BC dengan C tidak sama dengan 0. Kita lanjut ke pembuktian dari teoremanya. Karena A membagi B, terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan A dikalikan dengan K. Lalu, perhatikan bahwa AC membagi BC sedemikian sehingga BC sama dengan A dikalikan dengan K dikali dengan C, yang mana menghasilkan BC sama dengan K dikalikan dengan A dikali C. Jadi, kita temukan ada bilangan bulat K sedemikian sehingga BC sama dengan K dikali A dikalikan dengan C. Dengan kata lain, AC membagi BC sehingga terbukti bahwa AC membagi BC. Sebagai contoh, AC membagi BC dengan C tidak sama dengan 0. Misal, terdapat C sama dengan 2, A sama dengan 5, dan B sama dengan 20. Maka, AC membagi BC sama dengan 10 membagi 40. Didapat 40 dibagi 10 sama dengan 4. Maka teorema ini terbukti benar adanya, karena terdapat bilangan bulat K sama dengan 4. Oke semuanya, sampai di sini saja pembahasan kita. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.